Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Guru Bekan atau STAIK yang tergabung dalam semester 4, kita akan melanjutkan kuliah kita Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Pada pertemuan yang ke-9 ini, karena setelah mid semester kita sudah satu pertemuan ke-8, dan kali ini pertemuan yang ke-9. Pada kali ini kita akan membahas tentang bangkitnya peradaban pada masa dinasti Abbasiyah. Secara natural, masa kekuasaan dinasti Abbasiyah memang paling tepat untuk menjadi masa bangkitnya peradaban. Pada masa inilah stabilitas politik dan perekonomian umat Islam berhasil dijaga dengan baik. Bangkitnya ilmu pengetahuan yang terjadi pada paruh awal kekuasaan dinasti Abbasiyah dapat dilihat dari beberapa segi, sebagaimana berikut. Pertama, gerakan penulisan. Beberapa penulis paling masyhur yang muncul pada masa ini antara lain Imam Malik yang menulis kitab Al-Muwatta, Ibnu Ishaq yang menulis kitab As-Sirah, dan Imam Abu Hanifah yang menulis beberapa kitab fikih. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur adalah tokoh yang mendorong para ilmuwan dan ulama untuk melakukan gerakan penulisan ini. Sebagaimana yang masyhur dinyatakan oleh Imam Suyuti, Al-Mansur adalah seorang khalifah yang sangat cerdas, luas wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, sekaligus seseorang yang menguasai fikih. Al-Mansur menerima ilmu dari ayahnya dan dari Atok bin Yasir. Pada masa-masa awal pemerintahan dinasti Abbasiyah, berbagai bidang sains mengalami kemajuan amat pesat. Pada masa inilah terjadi peralihan dari periode penggunaan lisan menuju periode penggunaan tulisan dan literalisasi dalam bentuk buku-buku dan ensiklopedia. Jadi pada masa pemerintahan Al-Mansur. Kedua, kodifikasi ilmu-ilmu keislaman. Pada masa awal pemerintah dinasti Abbasiyah, berbagai bidang ilmu keislaman berhasil mencapai tingkat yang amat tinggi. Hal ini bisa dilihat sebagaimana rincian berikut. Pada masa ini lahir ilmu tafsir Al-Quran yang berdiri sendiri dan terpisah dari ilmu hadis. Pada masa ini hidup 4 imam madhab. Madhab yang pertama, Imam Abu Hanifah yang meninggal tahun 150 Hijriah, Imam Malik yang wafat pada tahun 179 Hijriah, Imam Syafi'i yang meninggal tahun 204 Hijriah, lahir tahun 150 Hijriah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambal yang meninggal pada tahun 241, yang merupakan murid dari Imam As-Syafi'i. Pada masa ini muncul 2 aliran ilmiah terbesar dalam fikih Islam, yaitu Ahlul Ra'yi di Irak, ahli pemikir, dan Ahlul Hadis di Madinah. Pada masa ini hidup sekian banyak imam dalam ilmu nahwu yang kemudian melahirkan 2 aliran besar dalam linguistik, aliran Basrah dan aliran Kufah. Jadi di Irak ada 2 kota besar, yaitu Basrah dan Kufah. Para imam ilmu nahwu di Basrah yang hidup pada masa ini adalah Isa bin Amr As-Saqafi, Abu Amr bin Al-A'la, Khalil bin Ahmad, Ahfaz, Sibawayh, dan Yunus bin Habib. Sementara itu di Kufah hidup Abu Ja'far Ar-Ru'asi, Al-Kisai, dan Al-Fara.
Kemudian lahirnya ilmu sejarah. Pada masa awal pemerintahan dinasti Abbasiyah, usaha untuk melepaskan ilmu sirah atau sejarah dari ilmu hadis semakin menguat. Saat itu sudah muncul seorang ilmuwan yang menjelaskan ilmu sejarah dalam bentuk yang amat rinci, Muhammad bin Ishaq, sekitar tahun 152 Hijriah. Dengan karyanya yang berjudul As-Sirah, menjadi sebuah karya tulis tertua dalam ilmu sejarah. Sampai sekarang kita masih dapat menemukan karya besar ini dari tangan Ibnu Hisam yang meringkasnya dalam sebuah karya yang lain yang berjudul Sirah Ibnu Hisam. Tokoh lain dari masa itu yang mendalami ilmu sejarah adalah Muhammad bin Umar Al-Waqidi, sekitar 207 Hijriah. Dialah yang telah menulis sebuah buku berjudul At-Tarikh Al-Kabir yang banyak dijadikan rujukan oleh Imam At-Tabari. Ini Imam At-Tabari itu seorang ahli tafsir. Untuk mengetahui berbagai peristiwa penting yang terjadi sampai tahun 179 Hijriah. Sayangnya karya besar Al-Waqidi ini tidak pernah sampai ke tangan kita dalam bentuknya yang utuh. Namun Al-Waqidi telah menulis buku lain yang hingga kini masih bisa kita baca dengan judul Al-Maghazi. Bukan hanya kedua karya di atas ilmu Al-Waqidi yang sampai kepada kita, sebab warisan ilmu sejarah besar ini rupanya juga telah sampai ke tangan kita melalui seorang sejarawan lain, Muhammad bin Sa'ad 230 Hijriah, yang terkenal sebagai juru tulis Al-Waqidi. Muhammad bin Sa'ad inilah yang telah mewariskan kepada kita sebuah karya yang agung dengan judul At-Tabaqat Al-Kubra yang terdiri dari 8 jilid besar. Pada jilid pertama dan kedua, buku ini membicarakan tentang biografi Rasulullah, sementara pada 6 jilid lain yang terdapat keterangan tentang riwayat hidup para sahabat dan para tabi'in. Muhammad bin Sa'ad juga merupakan salah seorang guru utama bagi Al-Baladzuri tahun 279 Hijriah. Ketiga, gerakan penerjemahan literatur asing. Pada tahun 145 Hijriah, Khalifah Al-Mansur meletakkan batu pertama pembangunan ibu kota kekhalifahan yang baru di Baghdad. Jadi ibu kota dari dinasti Abbasiyah dibangun pertama oleh Khalifah Al-Mansur pada tahun 145 Hijriah. Pada saat itulah Al-Mansur menyeru para ulama dan ilmuwan dari berbagai bidang ilmu untuk menerjemahkan literatur ilmu pengetahuan dan sastra bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Seruan itu pun langsung disambut hangat oleh banyak ilmuwan dan peneliti. Beberapa ilmuwan yang paling menonjol dalam gerakan ini adalah Ibnu Al-Muqaffa yang menerjemahkan buku Qalilan wa Zimnah, Qalilah wa Zimnah 757 Masehi. Jurjis bin Bukhtisu, seorang tabib historian 771 Masehi. Bukhtisu bin Jurjis 801 Masehi. Jibril murid Bukhtisu 809 Masehi. Hajjaj bin Yusuf bin Mathor yang namanya amat dikenal pada rentang tahun 786 Masehi sampai 863 Masehi. Umat Islam pada saat itu sebenarnya tidak hanya melakukan penerjemahan, namun juga memberikan sumbangan pemikiran baru. Nah, ini yang penting. Umat Islam sebenarnya tidak hanya melakukan penerjemahan, namun juga memberikan sumbangan pemikiran baru bagi semua ilmu yang telah mereka terjemahkan dari bahasa asing. Atas sumbangan pemikiran yang mereka berikan, itulah umat Islam berhasil memainkan peran amat penting dalam memperkaya peradaban umat Islam di seluruh dunia. Umat Islamlah yang telah membangun ilmu pengetahuan dari keterpurukan masa-masa kegelapan bangsa lain.
dan mereka pula yang menghembuskan kehidupan baru bagi ilmu-ilmu tersebut melalui berbagai macam lembaga pendidikan, universitas, dan proyek penelitian yang dilakukan hingga mencapai dataran Eropa. Pada akhirnya, gerakan penerjemahan ini juga diikuti oleh para ilmuwan Eropa yang menerjemahkan karya-karya berbahasa Arab ke dalam bahasa Latin. Hal ini kemudian menjadi fondasi bagi peradaban Eropa modern dan menjadi salah satu faktor terpenting dalam kebangkitan Eropa. Pada masa awal pemerintahan dinasti Abbasiyah inilah didirikan Baitul Hikmah. Lembaga ini menjadi lembaga ilmiah pertama di dunia yang dilengkapi dengan observatorium, perpustakaan, universitas, dan badan penerjemah khusus. Baitul Hikmah mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ilmu pengetahuan dan penerjemahan pada masa Khalifah Al-Ma'mun yang telah menyokong lembaga ini secara maksimal baik dalam bentuk bantuan materi maupun non-materi. Bahkan Al-Ma'mun sendiri bersedia bertindak sebagai penyedia bagi Baitul Hikmah dan dia sendiri yang memilih para ahli bahasa untuk didirikan di tempat itu. Di bawah Baitul Hikmah bernaung para penerjemah, juru tulis, pustakawan yang bertugas merawat semua literatur, juru jilid, dan berbagai macam petugas lainnya. Observatorium yang dimiliki Baitul Hikmah pada saat itu adalah observatorium astronomi yang terbesar di dunia. Di dalamnya, para astronom Muslim menjalankan penelitian mereka. Merekalah yang telah melakukan penelitian termasuk fenomena gravitasi, menetapkan garis lintang bumi, dan mengukur panjang garis lingkar bumi. Baitul Hikmah yang luar biasa ini terus berdiri sampai akhirnya bangsa Mongol menghancurkannya ketika mereka menyerang Baghdad pada tahun 656 Hijriah atau 1285 Masehi. Demikian ringkasan tentang peradaban dinasti Abbasiyah. Ada 3 gerakan bangkitnya peradaban pada masa dinasti Abbasiyah. Ada 3 gerakan. Pertama, gerakan penulisan, literasi. Kedua, kodifikasi ilmu-ilmu keislaman. Dan yang ketiga adalah gerakan penerjemahan literatur ke dalam dari bahasa asing ke bahasa Arab. Gerakan penerjemahan literatur asing. Semoga bermanfaat. Tugasnya, resumlah materi yang sudah saya sampaikan ini. Tugasnya di pertemuan ke-9 ini, saya minta untuk tadi yang sudah saya sampaikan supaya diresum, ditulis di kertas, kemudian difoto dan diupload ke WA saya. Terima kasih untuk seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Gerobokan yang telah mengikuti perkuliahan SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.